Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo. Saya dari kelas A630. Di sini saya akan membawakan materi tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat Bank Indonesia. Pendirian Bank Indonesia didahului oleh proses nasionalisasi The Jefferson Bank N.V. atau DJB yang dilakukan pada Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi The Jefferson Bank. Setelah DJB dinasionalisasi, Republik Indonesia mendirikan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada 19 Mei 1953 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1953. Tanggal berlakunya undang-undang tersebut diperingati juga sebagai hari lahir Bank Indonesia. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Bank Indonesia didirikan untuk bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Untuk tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal dimaksud untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Untuk tiga pilar utama Bank Indonesia di sini, untuk mencapai tujuan Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi atau tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat mencapai secara efektif dan efisien. Berikut adalah tiga pilar Bank Indonesia atau sebagai tugas Bank Indonesia. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan menjaga kestabilan sistem keuangan Indonesia. Selanjutnya, fungsi Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia antara lain: 1. Mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat. 2. Melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan. 3. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengaturan perbankan. 4. Memberi nasihat pada pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan. 5. Memelihara kestabilan moneter. 6. Sebagai bankers bank atau lenders of last resort. Dan terakhir, melaksanakan pembiayaan pembangunan ekonomi. Visi dan misi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital terdepan
yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk negara maju. Untuk misi Bank Indonesia di sini dari 1 sampai 7. Nilai-nilai strategis Bank Indonesia. 1. Trust and integrity atau kejujuran dan integritas. 2. Profesionalisme. 3. Excellent atau keunggulan. 4. Coordination dan teamwork atau coordination dan kerjasama tim yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama atau religi. Selanjutnya, peranan Bank Indonesia. Peranan Bank Indonesia di sini ada 5. 1. Menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. 2. Memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. 3. Memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 4. Mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. 5. Sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral, leader of the nation. Selanjutnya di sini ada otoritas jasa keuangan. Agenda yang kita bahas dalam OJK di sini adalah mulai dari latar belakang pembentukan otoritas jasa keuangan sampai operasionalisasi wewenang OJK di sektor perbankan. Latar belakang pembentukan OJK. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan dibentuknya otoritas jasa keuangan dengan latar belakang 1. Perkembangan sistem keuangan yang meliputi 1. Konglomerasi bisnis, 2. Hybrid product dan regulatory arbitrage. 2. Permasalahan di sektor keuangan meliputi 1. Moral hazard, 2. Perlindungan konsumen, 3. Tergantungnya stabilitas sistem keuangan. Latar belakang yang terakhir adalah amanat undang-undang. Undang-Undang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Dari 3 latar belakang di atas, maka diperlukan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan. Tujuan OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4, tujuan OJK yaitu 1. Mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas OJK. OJK memiliki tugas pokok dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Apa saja yang diatur dan apa saja yang diawasi OJK meliputi 1. Perbankan, 2. Pasar modal, 3. Perangsurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Selanjutnya pengawasan terpisah versus di bawah Bank BI. Dari data di atas bisa disimpulkan yaitu pengawasan bank lebih banyak di bawah wewenang bank sentral atau bank BI. Dua argumen antara lain bank sebagai transmisi kebijakan moneter dan peran bank sentral sebagai lender of the last resort dan penyedia liquidity backstop. Dua, peran bank dalam sistem pembayaran dan settlement. Tiga, peran bank sentral sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan atau macroprudential regulator. Wewenang OJK. Wewenang OJK di sini ada dua, yaitu wewenang peraturan dan wewenang pengawasan. Selanjutnya ada operasionalisasi wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan. Strategi persiapan pengalihan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK. 1. Pembentukan tim transisi di OJK dan Task Force OJK di BI. 2. OJK dan BI menyusun struktur organisasi sektor perbankan yang diterapkan di OJK pada awal pengalihan, termasuk di daerah. 3. Penyesuaian struktur organisasi sektor pengawasan di BI. 4. Implementasi mirroring BI OJK. 5. Monitoring efektivitas struktur baru. 6. Strategi implementasi pengalihan fungsi pengawasan dengan mempertimbangkan 1. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem teknologi informasi. 2. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. 3. Tidak menambah masalah baru. Selanjutnya di sini ada diagram tahapan pengalihan tugas dari BI ke OJK. Selanjutnya di sini ada implementasi pengaturan dan pengawasan bank di OJK. Ini ada dua, satu bidang peraturan, 2. Bidang pengawasan. Dan yang terakhir di sini adalah tantangan ke depan dalam pengawasan sektor keuangan. Tantangannya yaitu 1. Aspek pengawasan akan semakin kompleks, mencakup aspek mikroprudensial yang mengedepankan faktor kesehatan institusi keuangan secara spesifik atau soundness of financial institution, dan aspek makroprudensial yaitu aspek pengawasan stabilitas sistem keuangan. 2. Pola koordinasi antara lembaga perlu disusun sehingga dapat diminimalisir overlap atau institusi dan loophole pengaturan dan pengawasan.
Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.